Saya Jamal Pasalomi. Kali ini saya akan menjelaskan kepada siswa tentang unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Kita mengetahui bahwa ada dua yang kemudian membangun cerpen itu. Ada yang disebut unsur intrinsik dan ada yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Kali ini saya akan membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Jadi satu cerpen itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia dibangun oleh unsur-unsur seperti tema, amanat, penokohan dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat cerpen itu dapat dibaca dengan enak, dapat dibaca dengan baik, dapat menghibur pembaca, ya. Alurnya cerpen itu dapat membuat pembaca kadang sedih, tertawa dan sebagainya. Itu disebabkan karena adanya unsur pembangun ini. Bila unsur pembangun ini tidak ada, maka cerpen itu tidak akan menjadi sebuah cerpen yang bagus. Karena itu kita akan membahas unsur-unsur ini. Yang pertama adalah tema. Tema di dalam cerpen itu penting karena tema itu adalah gagasan awal ketika kita ingin membuat sebuah cerpen. Ini gagasan kisahnya apa nanti ini? Apakah masalah kemanusiaan? Apakah masalah kekuasaan? Apakah masalah tentang kasih sayang, ya, kecemburuan dan seterusnya. Jadi tema itu menjadi penting karena itu menjadi gagasan utama, gagasan awal untuk kita membuat cerpen. Kemudian yang kedua, tema ini juga itu jarang dibuat oleh penulisnya secara tersurat. Rata-rata tema itu kita harus menggali semua informasi yang ada di dalam sebuah cerpen. Berarti kita harus mengeksplorasi cerpen itu, baru kita paham bahwa inilah tema sebenarnya dari cerpen ini. Karenanya biasanya penulis tidak menuliskan secara tersurat bahwa tema cerpen itu kasih sayang, tapi kita harus membaca secara keseluruhan. Begitulah seharusnya kita membaca sebuah cerpen. Kita membaca keseluruhan, barulah kemudian kita menarik sebuah kesimpulan bahwa tema di dalam cerpen ini adalah ini misalnya. Kemudian selanjutnya yang membangun sebuah karya sastra atau membangun cerpen itu, yang kedua adalah amanat. Amanat itu pesan. Apa sih yang akan disampaikan penulis ketika dia menulis? Setiap penulis itu pasti menginginkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain lewat tulisannya. Nah, itu sebuah sebuah aksioma bahwa penulis ini kalau dia menulis maka selalu saja ada pesan yang ingin disampaikan. Apa pesannya? Itu kita bisa baca di dalam cerpen itu. Dia kemudian disebut dengan amanat. Nah, itu. Karena di balik peristiwa-peristiwa yang ingin disampaikan oleh pengarang pasti ada amanat di dalam. Yang ketiga, itu selanjutnya ada yang disebut dengan penokohan. Penokohan ini itu cara pandang pengarang atau gambaran pengarang terhadap tokoh-tokoh yang akan ditampilkan di dalam sebuah cerita. Jadi karakter tokoh yang ditampilkan oleh penulis atau pengarang dalam sebuah cerita itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita memahami tokoh di dalam sebuah tulisan atau cerita? Maka ada beberapa cara. Boleh jadi pengarang menyebutkan langsung karakter tokoh itu, maka dia disebut dengan teknik analitik secara langsung. Jadi dia langsung kemudian menjelaskan bahwa tokoh ini sombong, tokoh ini pemarah, lewat kalimat-kalimat yang sudah jelas di dalam paragraf-paragraf atau di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam cerpen itu. Ini secara langsung. Kemudian yang kedua, boleh juga kita memahami karakter tokoh itu berdasarkan gambaran fisik dari tokoh tersebut atau perilaku yang ditampilkan oleh tokoh.
dengan penggambaran dan perilaku yang ditampilkan oleh tokoh, maka kita mampu menebak bahwa karakter tokoh seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah itu, lingkungan juga itu berpengaruh. Karena itu kita bisa memahami tokoh itu berdasarkan lingkungan yang di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah tata kebahasaan tokoh. Jadi gambaran tentang kalimat-kalimat yang dilontarkan tokoh, ya, kata-kata yang selalu diucapkannya, maka kita bisa memahami bahwa karakter tokoh itu seperti itu. Kemudian pengungkapan jalan pikiran tokoh, ya. Jadi kita bisa melihat di alur bagaimana tokoh mengungkapkan pikirannya sehingga muncul karakter tokoh di situ. Gitu. Terus kemudian yang keenam adalah penggambaran tokoh lain. Jadi tokoh lain di dalam kisah itu bisa menggambarkan karakter tokoh yang lain tanpa disebutkan oleh pengarang, ya, secara langsung, tanpa ada penggambaran fisik dan sebagainya. Tetapi ketika tokoh lain menjelaskan tentang tokoh yang lain, maka dia bisa menyebutkan karakter tokoh lain itu. Nah, inilah 6 cara kemudian kita bisa memahami penggambaran tokoh yang dituliskan oleh pengarang. Kemudian selanjutnya ada lagi yang disebut dengan alur. Nah, saya kira kita paham bahwa alur itu pola pengembangan yang terbentuk. Jadi ada hubungan di dalam kisah itu dipertemukan oleh alur. Hubungan sebab akibatnya itu secara kronologis itu ditentukan oleh alur. Sebuah cerpen yang baik itu tentu alurnya harus bagus sehingga kita kemudian membaca itu seperti mengalami sendiri atau ikut terseret dalam perasaan ketika kita membaca sebuah cerpen atau novel. Itu disebabkan karena alurnya. Kemudian selanjutnya adalah latar. Ya, latar atau setting itu ada tempat-tempat yang disebutkan di dalam cerita, ada waktu yang disebutkan, ada kompleksitas budaya misalnya, ada latar-latar yang kemudian diceritakan oleh penulis atau pengarang itu berdasarkan imajinasi, boleh jadi latarnya ada di dalam dunia nyata, boleh juga hanya merupakan imajinasi dari pengarang. Tetapi latar ini penting karena latar itulah yang kemudian membuat kita yakin bahwa kejadian itu pada malam hari, pada siang hari, ada jembatan di sana kejadian itu terjadi. Nah, itu. Jadi unsur-unsur ini penting seperti latar, alur dan sebagainya karena itulah yang kemudian membangun sebuah kisah di dalam cerita. Kemudian ada yang terakhir disebut dengan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa ini berfungsi untuk menciptakan suasana, ya. Jadi ada dialog-dialog yang ditampilkan. Nah, itu memperlihatkan hubungan interaksi antara tokoh-tokoh ini. Jadi disinilah terlihat kemampuan seorang penulis yang bisa secara cermat untuk membuat gaya-gaya bahasa yang membuat kadang kita terombang-ambing oleh bahasa yang kemudian dikemukakan oleh pengarang dalam kisah-kisah itu. Ya. Jadi itulah unsur-unsur yang kemudian membangun cerpen, ya, sehingga sebuah cerpen yang kita nikmati itu apabila tidak dibangun oleh unsur-unsur ini, maka dia hanya menjadi sebuah berita, cerita, atau mungkin hanya sebuah artikel atau tulisan yang berbeda. Karena dengan adanya tokoh, penokohan, dengan adanya alur, itulah yang kemudian menggambarkan kisah ini bahwa dia adalah sebuah narasi atau cerita. Nah, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi
saya tadi telah membahas unsur-unsur yang membangun di dalam cerpen. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya untuk membahas nilai-nilai di dalam cerpen. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.